Halo, selamat siang teman-teman. Saya baru saja membubarkan sekelompok disub yang sedang melakukan razia. Tadi sempat terlihat ada pelang dipasang di tanah di belakang mobil mereka. Dan seperti biasa, bubar tanpa saya harus turun dari mobil karena memang saya masih melihat gelagat mereka. Memang tidak lama setelah saya minggir di depan mobilnya, dalam hitungan kurang dari 1 menit, seluruh oknum, tidak seluruh oknum tapi ada beberapa yang lari ke dalam SPBU. Saya tidak tahu, sekitar 1 atau 2 orang. Tapi yang terlihat yang masuk ke dalam mobil itu hanya 3 oknum, 2 di bagian depan, 1 di bagian belakang, dan langsung pelang yang tadi ada di tanah langsung dinaikkan kembali, langsung mereka kabur. Nah, sebelum sempat saya tanya-tanya mengenai kegiatannya. Terus terang sebenarnya informasi ini datang dari salah satu viewer, mungkin subscriber juga. Nah, ini mobilnya. Itu mobilnya tuh. Nah, mobilnya baru melintas lagi. Sepertinya baru menjemput salah satu temannya yang tadi kabur ke SPBU. Kita coba lihat, mudah-mudahan dia berbalik arah sehingga saya bisa memantau lagi kegiatannya. Jadi pada saat sebelum saya datang, sebenarnya ada informasi dari salah satu viewer, mungkin juga subscriber saya, yang menginformasikan bahwa ada razia dishub di lokasi ini. Harusnya tadi ada 2 informasinya, tapi saya baru ketemu 1, dan saya coba lihat tadi sampai ke putaran bawah flyover Simpang Keramasan Palembang, tapi tidak ditemukan. Lalu saya balik lagi ke lokasi ini. Nah, lokasinya bisa saya tunjukkan di sini ya. Itu di seberang, itu di sana di depan ada SPBU. Tadi mereka ada razia di seberang sini. Di seberang sini nanti hasil rekaman dari kamera dashboard akan saya tampilkan. Dokumentasi pada saat saya datang, dan beberapa oknum itu sedang melakukan pemeriksaan surat-surat. Ada yang sedang berdiri di pinggir jalan, mungkin sedang menunggu, bisa dikatakan menunggu mobil yang akan di stop. Nah, yang aneh memang tanpa saya harus turun dan keluar dari mobil, mereka langsung bubar. Dan tadi sempat saya tanyakan salah satu korban yang belakangan baru jalan, saya sempat tanya-tanya dan ada rekamannya, nanti saya tampilkan. Saya tanya, terdengar nggak tadi kenapa mereka bubar? Kalau katanya si oknum, katanya saya itu komandannya, jadi mereka langsung bubar.
Tadi Bapak baru di stop atau gimana ceritanya? Baru di stop. Iya. Sempat ditanya apa aja? Baru ditanya izin usaha kan ini apa? Ukir. Ada semua? Ada semua Pak. Aman. Cuman kira aja mati kan nggak tahu masih bisa 3 hari. Terus tadi kan begitu saya minggir, mereka langsung masuk mobil tuh. Iya. Pelangnya tadi juga ada di bawah di tanah, itu juga diangkat. Itu dia sempat kedengaran apa nggak? Ya, katanya bilangnya itu ada komandan saya apa katanya. Katanya aja langsung. Sebenarnya bukan komandannya, tapi saya yang sering ini nangkap punglinya. Iya, Makanya sebenarnya dia nggak boleh Pak razia di tempat kayak seperti ini. Wajib ada pendampingan polisi. Iya. Tadi kan pelang razianya ada, saya lihat, saya mau turun, cuman saya lihat dulu. Nah ternyata malah bubar ya. Bubar ya. Oke, saya coba lihat lagi. Tadi katanya ada 2 lokasi nih, ada 1 mobil, 1 mobil lagi, tapi saya nggak tahu di mana. Tadi ada oknum juga yang ke sana ya? Ada oknum juga yang jalan kaki ya? Saya cuma lagi ngurus surat, jadi nggak tahu kalau ada yang ke sana atau gimana. Iya ya. Ini nggak benar, ini razianya ilegal Pak. Karena yang namanya di sub hanya boleh di 2 tempat. Ini buat Bapak ya. Depan terminal sama timbangan. Di luar itu wajib ada polisi. Wajib ada pendampingan polisi. Dan itu pun ada polisi pun wajib ada surat perintah tugas. Yang namanya razia itu yang kalau kita sebagai warga sipil ini wajib untuk menanyakan iya, boleh Pak. Tanya aja Pak, sedang apa Pak? Kan, Iya, sedang razia katanya. Kalau razia setahu saya Bapak ada surat perintah, boleh lihat nggak gitu. Nah nanti kalau umpamanya Bapak ketemu lagi sama oknum-oknum seperti ini, Bapak telepon saya aja. Ya Pak ya. Siapa namanya? Iwan. Bang Iwan, nanti di tes ya, ping ya, biar saya save nomornya. Saya coba ikutin jejak mereka dulu ke sana. Oke Bang Iwan, hati-hati. Makasih ya. Sip. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian hari ini? Pertama, berdasarkan opini saya ya, dari sekian kali hasil rekaman dan bukti indikasi pungli oknum-oknum di sub ini yang sudah beberapa kali saya upload di YouTube dan saya share juga di media sosial lainnya seperti Facebook dan Instagram, dan Instagram juga saya juga tag ke Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, terutama Bapak Kepala Disubnya, karena atasan langsung mereka bisa dikatakan seperti itu, Kepala Disub, yaitu Bapak Kurniawan Ridwan. Apakah beliau tidak melihat video yang saya kirim? Apakah beliau tidak melihat video yang sudah viral terkait kegiatan oknum-oknum karyawan atau petugas Disub ini yang acap kali tertangkap pungli oleh saya? Lalu itu bisa kita katakan mungkin belum ada efek jera atau tidak ada teguran. Kita tidak tahu apakah memang karena tidak ada teguran sehingga hal seperti ini masih saja terjadi dan terkesan hanya seperti kucing-kucingan ya. Sayangnya mereka itu hanya menghindari, kemungkinan hanya menghindari 1 orang, yaitu saya sendiri. Karena itu harapannya jika semua masyarakat melakukan hal yang sama, tidak ada celah bagi oknum ini untuk hanya menghindari saya, karena begitu ada masyarakat yang melihat dan tahu ini kegiatan adalah ilegal dan mempertanyakannya, mereka tidak akan berani seperti ini. Tidak akan lagi hanya kucing-kucingan dari 1 orang. Karena itu saya harapkan peran serta dan keaktifan dari masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Saya harap masyarakat tidak bersikap apatis. Memang supir, mungkin keluarga kita tidak ada yang supir, jadi mungkin tidak ada katakanlah tidak ada pengaruhnya juga. Bagi saya juga apa pengaruhnya, apa keuntungannya juga tidak ada. Tapi dengan melakukan hal seperti ini setidaknya kita bisa membantu mengurangi terjadinya pungli di kota kita. Nah, sayangnya kejadian hari ini membuktikan bahwa belum ada efek jera. Apakah tidak ada teguran ataupun tidak ada hukuman yang menimbulkan efek jera, sehingga oknum-oknum ini masih saja nekat melakukan kegiatan ilegal yang diduga terjadi pungli juga, karena yang namanya ilegal tidak resmi dan dibuat-buat. Saya yakin tujuannya juga bukan tujuan yang benar.
Contoh, melakukan razia di jalan raya yang seharusnya sesuai undang-undang wajib didampingi oleh pihak kepolisian. Seperti saya tadi datang, begitu melihat ada orang yang datang yang tahu kegiatan mereka ini salah, mereka langsung bubar. Nah, itu artinya ada sesuatu yang salah. Sayangnya pemerintah, pimpinan daerah, terutama kepala Dishub di Palembang tidak melakukan tindakan nyata sehingga bisa mengurangi kegiatan-kegiatan ilegal dari oknum Dishub ini. Oke, mudah-mudahan setelah kejadian ini kita lihat kembali apakah masih nekat, masih melakukan hal yang sama. Kembali lagi peran serta masyarakat, tidak hanya saya sendiri, nanti yang akan membuat kota ini, negara ini bebas dari pungli. Hal lainnya yang menjadi tanda tanya, seharusnya di mana peran polisi, di mana peran penegak hukum, katakanlah polisi, pada saat melihat ada sekumpulan atau sekelompok petugas Dishub yang melakukan razia ilegal tanpa pendampingan polisi sesuai undang-undang. Di lokasi tersebut kurang lebih 1 km ada pos patwal yang sangat memungkinkan mereka, katakanlah polisi juga melihat kegiatan mereka, karena seringkali katakan juga Polantas itu acap kali lewat di daerah tersebut. Lalu apa tindakannya? Pernahkah polisi sebagai penegak hukum mempertanyakan legalitas razia dari Dishub ini? Seharusnya pada saat melihat Dishub melakukan razia di jalan raya di luar 2 tempat yang ditetapkan seperti terminal dan timbangan, seharusnya anggota kepolisian mempertanyakan, ini razianya razia apa? Apakah harus masyarakat yang bertanya seperti saya? Di mana peran polisi untuk menindak seperti itu? Setidaknya dibubarkan atau dilaporkan ke katakan komandannya. Saya yakin mereka bisa saling berkoordinasi terkait hal itu. Ini yang sangat disayangkan. Lalu kepada siapa masyarakat lalu kepada siapa masyarakat bisa berharap agar kegiatan ilegal, razia ilegal dari Dishub ini bisa berhenti dan tidak lagi menyasar supir-supir truk dan menjadi korban pungli. Kepada siapa lagi?